Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah pengajian yang kami muliakan, berhubung Bapak kita sudah hadir di tengah-tengah kita, mari kita ikuti pengajian malam Sabtu ini. Mudah-mudahan kita semua nantinya dapat mengambil ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ustaz kita malam ini kepada Bapak Kiai Haji Ibrahim Masibuan. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma waj'alna ya Allah min ibadikas sholihin waj'alna ya Allah min ibadikal muttaqin waj'alna ya Allah min ibadikal muqarrabin. Amin ya mujibas sa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus pengurus masjid rahmatullah yang saya muliakan, yang dapat hadir pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, yang telah memberikan hidayah bagi kita untuk ikut ataupun untuk serta dalam melaksanakan pengajian pada malam hari ini. Salawat beriring salam tentunya kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dapat menambah pundi-pundi amal kita dari hari ke hari yang kita tidak tahu kapan dan sampai kapan kita bisa berbuat untuk bekal kita di hari yang akhirat nanti. Permasalahan kita di tengah masyarakat atau yang sering bikin masalah itu kan seperti yang saya jelaskan pada kesempatan yang lalu, mengaji tidak khatam, sekolah tidak tamat. Nah, ini bikin masalah itu. Ada orang, Pak Iwan ya? Jambur ya. Yang bikin masalah di masyarakat itu, dalam masalah apapun, ngaji tidak khatam, sekolah tidak tamat, itu bikin masalah terus itu. Kenapa? Contoh, orang penghafal Quran 10 juz, jangan kita anggap sudah hebat, karena juz pertama, 10 juz yang pertama, kalau hanya itu kita pegang, ayat yang di 1 juz pertama sampai 10 juz, ada yang dibatalkan oleh ayat yang ada di juz berikutnya. Jadi kalau kita hanya membaca atau menghafal 10 juz yang pertama, kita anggap kita sudah hebat, tunggu dulu. Kenapa? Karena itu tadi, juz 10 yang pertama, ada beberapa ayat
yang dibatalkan oleh ayat yang ada di juz 10 ke atas. Di dalam Al-Quran ataupun di dalam istilah tafsir namanya nasikh wal mansukh. Nasikh wal mansukh. Nasikh wal mansukh itu kalau kita bahasa sehari-hari di negeri kita ini amandemen. Amandemen. Macam kita pernah di awal reformasi mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 ya. Ada beberapa ayat mungkin atau ada beberapa pasal. Maka Al-Quran juga seperti itu. Jadi kalau kita hanya membaca Al-Quran 10 juz dari awal atau 10 juz dari ujung, kita ini yang bikin masalah. Makanya kalau ngaji itu dari juz 1 sampai juz 30. Ini tadi yang saya yang saya katakan, yang bikin masalah itu ngaji tidak khatam, sekolah tidak tamat. Ini contohnya. Contoh ayat. Kita lihat. Contoh seperti ayat minuman yang memabukkan. Ya. Ayat yang menjelaskan tentang minuman yang memabukkan. Kalau kita hanya membaca di awal-awal Al-Quran bahwa yang dilarang mabuk itu kan cuma waktu sholat. Waktu sholat berarti di luar sholat boleh mabuk. Nah, karena dia di sana itu ada ayat Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Gitu Pak Husain ya. Janganlah kamu melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk. Dipahami dari ayat itu bahwa boleh mabuk asal jangan waktu sholat. Kalau itu saja ayat yang kita baca, berbahaya. Berbahaya. Kita harus membaca ayat di ujung sana. Ayat yang kedua ada lagi masalah lagi. Kenapa? Di ayat berikutnya dia jelaskan bahwa khamar, minuman yang memabukkan itu ada manfaatnya, tapi mudaratnya lebih banyak. Berarti belum pelarangan total. Cuma ayat itu menjelaskan lebih bagus tidak. Kenapa? Lebih besar bahayanya daripada manfaatnya. Kalau hanya ayat kedua itu yang kita baca, masih bermasalah lagi. Berarti masih boleh. Ternyata di ayat surah lain datanglah ayat berikutnya. Khamar, judi, mengundi nasib itu adalah perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan itu. Baru jelas keharamannya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Itu baru ujung. Kalau ayat yang di pangkal tadi kita baca belum apa? Kenapa seperti itu? Karena Al-Quran itu diturunkan, yunazzalul Qur'anu munajjaman. Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Kenapa diturunkan berangsur-angsur? Supaya sesuai dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Bapak sekalian, malam ini kita bertemu di Masjid Rahmatullah. An-nasu mata ala ma'asha. An-nasu mata ala ma'asha. Kalau kita masing-masing, bahkan mayoritas orang ditanya, bagaimana
kematian yang diinginkan? Tentu semua kita ingin menjawab mati yang terindah, husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah tidak mungkin dicapai tanpa usaha. Manusia itu, kata Nabi, an-nasu, manusia, mata akan mati ala ma'asya, sesuai dengan cara hidupnya. Kalau cara hidupnya, kebiasaan hidupnya meninggalkan sholat, mati pun meninggalkan sholat itu. Manusia itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Dalam rangka mencari kematian yang baik itu, maka saya terima kasih di Muara Bulian ini muncul pengajian-pengajian yang seperti ini. Saya ucapkan terima kasih. Harapan kita apa? Kalau udah terbiasa mati, mudah-mudahan nanti mati dalam mengaji dan pengajian. Itu harapan kita. Kalau udah mati dalam pengajian, insya Allah aman ibu-ibu itu. Nah, aman. Kenapa? May yakhruju min baitihi li talabil ilmi. Siapa yang berangkat dari rumahnya? Pak Usai ini rumahnya di Palem ya? Palem ya? Iya, Palem. Nah, siapa yang keluar dari rumahnya, berangkat dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka seluruh malaikat di sekitarnya mendoakan. Bahkan rumput yang dari Palem tadi, ada rumput itu pinggir jalan, ya kan? Yastaghfiruna lah. Andai kata tadi ibu-ibu dengar suara rumput pinggir jalan kiri kanan itu, ibu tidak akan mau malas untuk ke pengajian. Tidak akan malas. Kenapa? Semua rumput itu beristighfar kepada Allah. Ya Allah, si A, bapak ini, ibu ini berangkat dari rumahnya menuju pengajian. Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir lahu. Ampuni dia ya Allah. Rumput itu doanya dikabul Allah. Kenapa? Tidak ada rumput penipu. Iya kan? Tidak ada rumput yang menyakiti hati orang. Iya kan? Tidak ada rumput yang meninggalkan sholat. Tidak ada rumput yang jahat. Karena dia suci, maka doanya dikabul Allah. Beda dengan doa kita, Pak Edi. Kalau doa kita belum tentu. Dosa kemarin masih berbalut, mendoa. Kata malaikat, model-model ini tidak usah lah, katanya. Dosa dia masih berjibun, katanya. Masih berlambun. Habis suruh aja lah dia tobat dulu. Nanti baru kita terima doa apa kata dia. Macam itu kira-kira. Mohon maaf ibu bapak sekalian. An-nasu matang ala ma'asya. Manusia itu akan mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Apa kebiasaan kita? Maka kita mati seperti itu. Makanya dalam rangka itu tadi kita ngaji terus. Tidak di masjid, di musola. Tidak di musola, di rumah. Ya Bu ya. Apalagi dekat Ramadan model ini. Apalagi dekat Ramadan. Ada salah satu yang perlu saya bukan ingatkan ya. Saya sampaikanlah. Afdol baca Quran itu sebenarnya bulan Ramadan itu kapan, Bu? Afdolnya baca Quran itu. Jangan kita tengok kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita kan mendarus Al-Quran, membaca Al-Quran, giliran membaca Al-Quran kan malam hari. Ya malam hari ya. Itu cara guru-guru kita dulu, karena itulah waktu yang ada. Itulah waktu yang ada, dan di waktu itulah kita bisa ngumpul. Sebenarnya dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, afdolnya itu baca Quran itu siang hari, Pak Zainal. Siang hari. Di siang hari.
Tapi oleh karena kesibukan kita, tidak bisa di siang hari, ya malam hari. Malam hari pun jadilah. Malam hari pun jadilah. Ya Bu ya. Mulai malam ini karena kita udah dekat Ramadan, berniatlah ibu apa? Bainah apa nama? Arba'ina. Ya. Ini yang di tiang besar itu. Ya, mohon maaf. Berniatlah. Ya Allah, ya Tuhan, kalau tahun kemarin aku cuma hatam Al-Quran 2 kali sebulan, malah Ramadan yang akan datang, ya Allah, berikan aku hidayahmu, berikan aku kemampuanmu, ya Allah, supaya aku bisa menghatamkannya 3 kali. Itu doa kita. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, mari kita biasakan terus beramal soleh. Mudah-mudahan nanti umur kita pun akan ditutup dengan dan dalam keadaan beramal soleh. Bapak sekalian, malam ini kita sudah berada, mungkin sudah, ya bukan mungkin lagi ya, sudah minggu ketiga ya. Minggu tanggal berapa nih? 25. Malah justru sudah malam apa? Minggu terakhir untuk bulan Sya'ban tahun ini. Tentunya beberapa hari lagi Ramadan itu telah tiba. Sekarang saja ibu-ibu sudah ada apa namanya, aura-aura Ramadan itu ya. Mungkin diantara ibu pas waktu mau minum agak kerak terasa kayak puasa gitu ya. Ternyata rupanya belum. Karena auranya sudah muncul, aura Ramadan itu. Man fariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadahu 'alan niran. Itulah turun hadis yang dibaca itu. Kemarin di masjid itu juga hadisnya. Kenapa di masjid itu juga dia? Memang hadis itu apa berubah-ubah? Memang itulah hadisnya, itulah dari Nabi. Ustadz itu doanya itu terus. Memang maunya doa apa? Ya kan? Tidak usah buat-buat doa. Walaupun kita ahli bahasa Arab membuat, tidak usah. Khairud du'ai al-ma'surat, kata Nabi. Doa yang paling bagus itu doa-doa maksur, doa yang teksnya langsung dari Nabi ataupun dari Al-Quran. Jadi walaupun saya ahli berbahasa Arab, umpamanya tidak usahlah alhamdulillah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, fi hadzal yaum qad hadorna zikra maulidin nabi. Tidak usahlah itu. Ya Allah, ya Tuhan, hari ini di masjid yang mulia ini qad hadorna, kami telah menghadiri zikran maulidin nabi, peringatan maulid. Tidak usah lah cerita itu, tahulah Tuhan itu. Doa kita, Allahumma ja'al jam'ana haza, ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini. Itu yang diajarkan Nabi. Ini kadang-kadang sibuk ke rumah, Pak Ustadz apa? Tolong terjemahkan doa ini ke dalam bahasa Arab. Bawanya doa bahasa Indonesia. Saya bilang tidak bagus doa ini. Dalam kitab ada doanya, kitabnya khusus. Khairud du'ai al-ma'surat. Sebagus-bagus doa adalah doa al-ma'sur. Makanya seperti sekarang ini sering saya dengar ustaz-ustaz keliru. Karena sudah habis bulan Rajab, ditukarnya doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna. Tinggal Allahumma barik lana fi Sya'bana wa ballighna Ramadan. Karena sudah lewat bulan Rajab, ditukar dia doa itu. Tidak bisa. Teks hadis itu itulah dari Nabi. Apa rubah? Itu teksnya. Sama dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan teksnya itu dari Al-Quran, surah Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah. Apakah kalau kita dewean Rabbi atini
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qini azabannar. Kan enggak, walaupun sendirian, walaupun kita rame berjamaah, walaupun sendirian, karena teksnya itu dari Al-Quran, jangan rubah-rubah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Nah, karena itulah teks dari Al-Quran. Ini ada Allahumma barik lana fi Rajab fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Saya tanya, kenapa tidak ada fi Rajab? Kan sudah lewat bulan Rajab Pak katanya. Berarti dia bukan membaca doa yang dibaca oleh Nabi, doa buatan dia dewek lah tu. Doa dari Nabi tidak begitu. Allahumma barik lana fi syahri Rajab atau Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Dalam riwayat lain bil afiyati was bisihhati wal afiyah. Tak usah ditukar. Ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apakah kalau kita sendirian, Rabbi zalamani nafsi wa illam taghfir li wa tarhamni la akunan minaz zalimin, ya? Enggak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kenapa? Karena teksnya itu Al-Qur'an. Doa dari Al-Quran, kecuali doa yang dibuat-buat. Kadang-kadang banyak juga yang model itu. Kemarin, pertemuan kemarin itu juga doa dia. Mungkin Ustaz itu tidak ada banyak hafal doa itu. Masjid kemarin itu juga doanya. Pertemuan kemarin itu juga doanya. Di sini pertemuan itu doanya. Dah. Ingat, saya masih ingat. Ada dulu orang tua kita, guru kita, wali Allah di Pelawan Singkut, yang sering kita tahu panggilannya Buya Saleh. Buya Saleh, Allahumma ghfirlah warham. Siapapun yang datang minta doa, siapapun, obat sakit apapun orangnya, hajat apapun yang diminta, itulah doa dia. Saya ingat itu. Saya kadang berpikir, apa pula itu terus doanya? Apa doa dia? Allahumma hawalaina wala alaina alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Nanti datang orang lagi minta, penyakitnya lain, doanya Allahumma hawalaina wala alaina alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Itu terus. Kita tidak tahu, rupanya dia fadilah doa itu yang dia banyak, keberkahan, karena itu dari Nabi, karena itulah tagline Nabi. Maka jangan dirubah-rubah. Ini ada pula yang masukkan doa, Allahumma ya Allah, Allahumma isfi COVID-19. Ulah tu betul-betul doa, ya Allah sembuhkanlah penyakit kami COVID-19. Tak usahlah Allahumma isfi mardona ya Allah, ya Allah sembuhkan penyakit kami, ya. Penyakit apapun terserahlah, kecuali ke dokter. Kalau ke dokter tentu beda penyakitnya, beda obatnya, karena berbeda diagnosanya. Ya, baik. Masalah puasa, man fariha biduhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala nira. Di tempat-tempat lain kita perhatikan, kalau orang mau puasa model ini, sajadah masjid gulung dicuci rame-rame, gotong royong. Ini man fariha biduhuli Ramadan. Saking senangnya dia nyambut Ramadan itu, dia tidak ingin masjidnya kotor, sajadahnya pun harus bersih, karpetnya semua harus bersih, supaya nanti dalam Ramadan semuanya pada enak dalam masjid. Sujud enak. Kalau sajadah itu harum, bertambah husuk solat itu. Tapi kalau udah bau pesing, habis ibu solat baru 3 rakaat maghrib, pusing kepala ibu. Apa? Sajadahnya bau pesing.
Maka saya minta yang punya masjid, ya, karena masih ada waktu, dimanapun atau musola atau apalah namanya, ya, tidak apa-apa gotong royong, bagus bagi yang punya waktu. Tidak ada yang tidak punya waktu, ya mungkin nyumbang sabunnya atau pengharumnya mungkin. Apa yang bisa dibuat? Rumput, ya, rumput. Jangan ada masjid yang semak belukar sampai ngangkat celana kita mau masuk ke depan halamannya, ya, harus tarik kain ke atas kamar tu, rumput gak ngetek itu, yang lengket-lengket di celana itu, ada rumput bah, agak getek dikit, yo, semua celana orang tempat bergantung dia, itu, tahu pak, dia dikit tu, tahu lah ya, pernah nengok rumput itu banyak tu, dekat Ramadan model ini. Kalau ditanya orang, kenapa kamu kotor? Man fariha biduhuri Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang bergembira nyambut Ramadan, haram jasadnya dimakan api neraka. Demikian gembiraan kami menunjukkan kebahagiaan kami datangnya Ramadan. Kami gotong royong. Pahala besar. Pahala besar. Ada di budi konsen, bersihkan. Ini habis solat tarawih pening kepalanya, kenapa? Debu di masjid. Konsennya berdebu semua, kan harus dibersihkan. Man fariha biduhuli Ramadan. Ibu-ibu, dalam Al-Kisah dijelaskan, ada seseorang solatnya biasa saja, ibadahnya biasa-biasa saja, tapi para ulama bermimpi bahwa dia penduduk surga. Ditanya dia, orang model kau ini jadi penduduk surga, padahal sholat maghribmu biasalah, isyamu gitu-gitu juga, puasamu pun cuma Ramadan, Senin Kamis kau tidak puasa, Yasinan pun kau tidak ikut. Kata dia, kenapa kau duluan ke surga? Apa katanya? Saya orang yang bergembira datangnya Ramadan. Setiap malam Ramadan saya terus pakaian baru. Pakaian baru. Malam pertama Ramadan, apa namanya, mukenanya baru. Besok malam bajunya baru. Besok malam kainnya baru. Karena menurut dia begitulah menghormati Ramadan itu. Ternyata dia masuk surga. Kenapa? Karena dia bergembira. Bergembira dengan datangnya Ramadan. Saya tidak menyuruh ibu tiap malam malam Ramadan nanti ganti mukena terus ya. Terutang kaki. Iya kan? Habis modal gitu. Tiap malam. Kalau 30 malam berarti 30. Iya kan? Tapi yang jelas bergembira, senang hatinya. Puasa Ramadan itu kan la yajibu shaumu Ramadan illa 'alal muslimil balighil aqil. Tidak wajib puasa Ramadan kecuali bagi orang yang Islam, akil dan baligh. Artinya kalau masih anak-anak belum wajib berpuasa walaupun dia sudah pintar cerdas, karena belum cukup baligh umurnya. Al-qadiri 'ala shaum, mampu walaupun dia sudah akil balik, yang mampu. Saya mohon maaf, tadi saya ngomong waktu mau ke sini, bapak saya bilang nanti jangan, kalau memang menyusahkan puasa itu tidak usah, biar aku bayar fidyah. Saya bilang, kenapa? Umurnya udah 88. 88. Kemarin capek membujuknya supaya mau puasa di sini. Alhamdulillah kemarin diantar dari kampung, mau dia diantar dari kampung. Kenapa? Saya tidak tenang nanti, kita tidak tenang. Orang tua di dusun hidup sendirian, sahurnya seperti apa? Kita enak makan sahur, bapak di dusun makan apa? Tidak sanggup gitu. Kita enak berbuka, bapak di dusun apa yang sesuai tidak bukaan yang ada untuk sesuai kemauannya. Tidak sanggup kita makan di sini sementara dia tinggal di kampung. Makanya
Saya minta antar ke Jambi. Tidak sanggup gitu apa. Seperti yang saya bilang kemarin, itu kan ibadah bagi kita. Man adaraka walidayhi au ahadu walidayhi walam yadkhulul jannah illa ba'dahu Allah. Siapa yang orang tuanya sudah tua, tidak bisa dijadikan menjadi jalan kita masuk surga, berarti kita sudah adalah orang yang celaka dan orang yang rugi. Mereka itu adalah jalan kita ke surga. Ibu-ibu, bagi yang punya orang tua di rumah, tengok nanti kalau dia sahur, ada tak duri ikan yang ibu kasih itu, ambil durinya. Kau ambil duri makan ikan dari makanan orang tua, begitulah kita mengambil duri dari jalan ke surga, supaya mulus jalan kita ke surga. Apalagi bulan Ramadan, ya, apalagi Ramadan. Ya, soal sibuk, semua sibuk. Pintar kita lah membagi waktu. Pintar kita lah membagi waktu. Tanya dia, apa maunya dia, berbuku apa dia. Kalau memang menurut kita tidak cocok, kasih tahu dia, bapak tidak cocok minum makan ini karena umur bapak sekian, orang yang umur sekian tidak bagus makan ini. Apa yang lebih bagus kita ganti dengan yang lain. Itu. Coba sekalian, tidak wajib puasa kecuali bagi orang Islam. Artinya orang yang Islam orang yang Islam berpuasa tidak sah. Tidak sah. Dia tidak Islam tapi berpuasa dia. Dalam pandangan agama kita itu tidak sah. Kenapa? Syarat pertama tidak ada kenal. Ya, saya pernah cerita di majelis 2. Ada dulu kawan saya yang satu kosan dengan saya. Saya ngajar, dia ngajar, tapi dia guru SMP negeri, saya ngajar di madrasah. Kalau saya sahur, dia ikut sahur. Saya puasa, dia ikut puasa. Pas puasa jam 2 siang pingsan dia, padahal umur lebih kurang 28 tahun umurnya, masih tamat IKIP. Tamat dari IKIP dia, guru bahasa Inggris. Pingsan. Lalu saya ambil teh manis, karena ke kosan di rumah makan, Pak. Di loket mobil, kasih minum. Sadar apa kuat dia. Apa kata dia? Alangkah kuatnya orang Islam itu. 7 tahun umurnya sanggup berpuasa, bahkan 6 tahun sudah berpuasa. Aku sudah 28 tahun baru belum sampai maghrib udah pingsan, katanya. Alangkah kuatnya kamu orang Islam itu, kata dia. Saya bilang, memang siapa bilang Islam itu lemah? Makanya kita diantara pilar bagi ibu waktu umroh, ya, apa itu pilar? Ini ada di Masjidil Haram itu, antara bukit Sofa, ya, Sofa dan Marwah, ada pilar hijau, ya Pak, ya, lampunya lampu hijau. Ini di atas kan, di kiri kanan itu, dari Sofa ke Marwah, dari Marwah ke Sofa, kan gitu ya, ada lampu hijau. Kenapa kita berlari-lari dari kecil, dari tiang ini ke tiang itu? Nanti habis itu jalan biasa, nanti ketemu lagi sebelah sana tiang itu, berlari-lari kecil. Itu artinya menunjukkan bahwa Islam itu bukan agama yang lemah. Asalnya itu, Bu, kenapa dibuat model itu oleh Nabi? Dulu orang menganggap orang Islam itu tidak bertenaga. Tengok orang Islam loyo-loyo, jalan be macam itu, jalan be loyo, anggap enteng orang itu, kafir Quraisy. Maka Nabi memerintahkan, tunjukkan kekuatanmu kepada mereka, bahwa Islam bukan agama yang lemah. Makanya berlari-lari kecil, menunjukkan bahwa masih kuat dan masih energi. Itu asalnya. Baik.
dan mampu untuk berpuasa, mampu. Walaupun dia Islam, dia balik, dia berakal. Kalau memang tidak mampu, dia boleh tidak puasa. Kemudian yang perlu saya sampaikan di sini, kadang-kadang Bu, kadang-kadang kita menjustis, kita menghukum orang lain. Kita menghukum orang lain. Tengok bapak itu, tua Anda, puasa tidak. Kita tidak tahu kondisi dia. Kita tidak tahu kondisi orang lain. An-nafsu pakihun binafsihi. Ya. Seseorang lebih tahu dengan kondisi dirinya. Jangan kita yang di luar justru menghukum seseorang. Masa udah tua, udah puasa. Kita tidak tahu kondisi orang. Kalau memang dia tidak puasa, mungkin ada halangannya, ada uzur. Kalaupun dia mungkin umurnya belum tua bangka, tapi mungkin dia ada semacam penyakit yang tidak bisa melaksanakan puasa. Jangan semudah itu kita mengatakan, degil ni anda udah pensiun belum puasa juga. Udah pensiun belum puasa juga katanya. Padahal kita kan tidak tahu apa kondisi orang itu. Mungkin dia punya penyakit. Kenapa kita berbunyi ngomong model itu? Biarkan dia. Biarkan dia. Bahkan berpuasa itu kata Nabi, ya apa ya? Janganlah dinampak-nampakkan. Ya. Jangan dinampak-nampakkan. Ini supaya orang tahu bahwa dia berpuasa. Bawa jalan pun udah kayak apa ya? Kehabisan energi. Dah usah lah. Tunjukkan aja lah bahwa kita masih kuat. Kemudian at-tahir, suci. Ya, ini perempuan suci. Orang haid kan tidak wajib puasa. Nifas tidak wajib puasa. Orang haid berpuasa tidak sah. Walaupun dia anggota pengajian. Ya, walaupun dia anggota pengajian. Kenapa puasa? Ibu kan lagi kotor. Saya ini kan orang pengajian. Saya orang anggota majelis taklim. Saya ini kan guru pesantren. Umpama kalau lagi kotor dah usah puasa. Tidak boleh. Tidak sah puasa itu. Itu syaratnya. Apa? Orang yang wajib puasa ialah orang Islam yang balik, berakal, mampu dan suci daripada haid dan nifas. Adapun syarat sahnya puasa itu al-Islam, Islam, at-tamyiz, tamyiz, tamyiz itu mumayyiz, umur mumayyiz. Umur mumayyiz ini kalau menurut catatan ulumul hadis, anak itu sudah bisa membedakan baik atau buruk. Dia tahu jeruk nipis itu masam. Dia tahu semangka itu manis. Kalau di Arab, tahu dia mana beda anak onta, mana anak sapi. Itu umur mumayyiz. Hadis tidak mencatat umur, tapi ciri-ciri orang yang mumayyiz itu orang yang sudah bisa membedakan mana anak onta, mana anak sapi. Ya. Artinya anak-anak sah puasa kalau sudah mumayyiz, walaupun dia belum wajib. Anak-anak berpuasa sah puasanya, sah, tapi dia kan tidak wajib puasa. Oke,
untuk orang tuanya. Dan gunanya adalah litarbiyati, untuk mendidik anak itu supaya dia terbiasa. Sama dengan sholat. Makanya ada 3 tahun diberikan Nabi waktu pendidikan. Muru auladakum bis sholati disabangin. Suruhlah anakmu berumur 7 tahun. Tapi pukul kalau tidak sholat kalau udah berumur, artinya itu dalam rangka pembiasaan. Itu sebenarnya pendidikan. Kemudian an-nikahu minal haid wan nifas, itu tadi suci daripada haid dan nifas. Kemudian syaratnya lagi, syaratnya an-niyatu, niat. Harus berniat. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Ya, nawaitu shauma ghadin. Menurut mazhab Syafi'i wajib tabayyitun niyati. Malam itu berniat. Makanya di masjid biasanya habis tarawih kan ada doa bersama. Banyak masjid yang melaksanakan berniat berjamaah. Apa kata Bilal sholat tarawih itu? In wasiyama rahimakumullah. Katanya dari Firman. Apa maksudnya itu? Wahai jamaah, berniatlah kamu sekarang untuk puasa. Mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Barulah semua jamaah. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Niat dalam hati, aku puasa Ramadan besok hari menunaikan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Kenapa hazihi sanat Ramadan tahun ini? Supaya tidak mirip dengan kodoan, ya, supaya tidak mirip dengan kodoan. Ditentukan Ramadan yang mana. Makanya hazihi sanati, Ramadan tahun ini. Ramadan tahun ini. Itu gunanya berniat. Menurut Imam Syafi'i wajib tabayyitun niyati, membuat memasang niat atau berniat di malam hari. Kalau menurut mazhab Malik boleh berniat sekali saja, tapi di awal. Ya, sengaja aku puasa Ramadan tahun ini semuanya sebulan penuh karena Allah. Malam kedua ada berniat lagi, malam ketiga ada perlu berniat lagi. Kenapa? Udah pasang niat di awal. Lalu ibu bertanya, Pak Ustaz, kalau begitu kita macam mana? Buat dua-duanya. Pasang niat untuk 1 tahun penuh, tapi untuk cadangan buat tiap malam. Buat tiap malam terus, tapi sudah ada apa namanya? Yang mengkafirnya di awal malam pertama. Dapat. Yang tidak benar itu yang tidak berniat. Tidak ada berniat ya, puasa dia tapi tidak berniat. Itu sama dengan orang diet. Tidak makan, tidak minum, tidak apa-apa, tapi tidak ada niat puasa. Itu sama dengan orang diet. Mungkin karena ingin langsing seperti artis gitu, dia buat apa? Menahan makan dan atau karena ditadawi, mungkin mau dioperasi atau mau berobat. Tidak boleh makan minum. Itu bukan puasa namanya. Dalam puasa yang dimaksud itu menahan. Coba sekalian. Wa yajibu fi siyamil faridati taqyinuhu. Wajib pada puasa wajib untuk menentukannya. Maksudnya dalam niat itu ditentukan bahwa yang kita puasa itu puasa wajib. Fardhon sama dengan sholat. Usolli fardhon zuhri, sengaja aku sholat fardu
zuhur umpamanya, ta'yin ditentukan. Wa wuqu'u niyatihi fi juz'in minal laili, dan menggunakan atau berniat itu masih termasuk daripada bagian malam. Jangan setelah sahur, jangan setelah imsak baru niat. Tidak boleh, tidak sah itu. Kecuali puasa sunat. Kecuali puasa sunat. Kalau puasa sunat boleh berniat sebelum matahari tergelincir. Maksud tergelincir sebelum matahari masuk zuhur, ya, yang kita jam 11, jam 10 boleh. Tapi puasa sunat. Kalau puasa wajib Ramadan tidak boleh model itu. Atau puasa kodoan harus dari malam niatnya, ya, harus dari malam. Tidak boleh berniat tengah hari. Kenapa? Karena kodoan itu juga adalah wajib. Berbeda dengan puasa sunat. Kalau puasa sunat boleh berniat setelah siang hari, sebelum tergelincir matahari. Ibu-bapak sekalian, barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Baik, atas kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas seluruh perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in, wa ila arwahil ulama'i al-'amilin wa syuhada'is sholihin wa a'immatil mujtahidin wal malaikatil muqarrabin wa ila arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا يا الله بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا الله سلامة من كل سلامة من الدنيا إلى الآخرة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بالصحة والعافية. اللهم طول أعمارنا وصحح أجسادنا ببركة شهر رمضان وطول أعمارنا وصحح أجسادنا ووسع أرزاقنا ببركة شهر رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة والسعادة ولا تختم علينا يا ربنا بسوء الخاتمة والشقاوة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم.